Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Kali ini saya akan membahas tentang hukum menelantarkan tanah dalam perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam. Nah, teman-teman semuanya, tanah adalah modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak itu untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya, juga ditujukan untuk memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pada saat negara memberikan hak atas tanah kepada seseorang, perorangan, atau badan hukum, itu sudah diiringi dengan kewajiban-kewajiban dan larangan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta dalam surat keputusan pemberian haknya. Jadi ada diberikan hak, diberikan kewajiban, dan larangan. Nah, bahasa kerennya ada yang namanya right, restriction, and responsibility-nya. Nah, dengan demikian pemegang hak itu dilarang ya menelantarkan tanahnya. Dalam hal pemegang hak menelantarkan tanah ya, UU PA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu apa? Hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum, serta ditegaskan secara langsung sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu menjadi tanah terlantar. Nah, sedangkan bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya tetapi sudah ada dasar penguasaannya ya, penggunaan tanah tersebut tentunya harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah. Ini perintah ya. Nah, dari pasal 4 Jungto pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Nah, teman-teman semuanya, oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah ya, baik dengan pelepasan tanah dari orang lain, misalnya jual beli, tukar menukar, atau hibah, waris ya, atau memperoleh karena ada izin lokasi melakukan pengadaan tanah, pembebasan tanah, atau memperoleh keputusan karena pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum, itu berkewajiban ya untuk memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak atas tanah. Jadi dapat tanah segera diajukan permohonan hak atas tanahnya, tetapi kata kuncinya tetap harus mengusahakan tanah tersebut dengan baik dan dilarang menelantarkan tanahnya. Nah, meskipun yang bersangkutan belum mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya, maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, menjadi tanah terlantar. Nah, teman-teman semuanya, konsep ini sudah diatur secara tegas ya dalam PP nomor berapa? Nomor 20 tahun 2021 ya, tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu ada peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor yang sama 20 tahun 2021 tentang penertiban dan pendayagunaan kawasan dan
tanah terlantar ya. Hati-hati ya teman-teman semuanya yang punya tanah harus penuhi, ingat, right, restriction, and responsibility-nya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kondisi faktual di lapangan ya? Ternyata saat ini banyak ya tanah yang telah dikuasai atau dimiliki, baik yang sudah ada haknya berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai HPL ataupun hak lainnya, ataupun yang masih berdasarkan perolehan tanah belum bersertifikat, masih DPAT ya, masih dasar perolehan atas tanah. Itu kita temui secara faktual di lapangan dalam keadaan tidak dimanfaatkan ya, tidak dikelola, tidak dipasang tanda batas dan tidak dipelihara tanda batas, bahkan ya dibiarkan ditinggali orang lain secara masif, lama turun temurun, atau bahasa halusnya diterlantarkan. Banyak kondisi faktual di lapangan seperti itu, sehingga cita-cita luhur ya untuk meningkatkan kemakmuran dari sektor pemanfaatan tanah menjadi tidak optimal dan menjadi apa? Menimbulkan sengketa konflik agraria yang rumit ya, menjadi benang kusut ya dan berkepanjangan. Nah, teman-teman semuanya, kondisi faktual tersebut ya, saat ini kita sering menemui kondisi-kondisi tersebut ya, tanah yang sudah dimiliki oleh perorangan, badan hukum baik swasta bahkan sampai badan hukum milik pemerintah ya, BUMN, BUMD, tercatat sebagai tanah aset dalam aset aktiva tetapnya. Tetapi secara faktual di lapangan sering ditemui tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara ya, alias diterlantarkan. Nah, di sini sering ya saya menemui, sering kita temui banyak tanah-tanah tersebut diketahui ternyata sudah dikuasai oleh masyarakat ya. Pemilik sertifikat merasa tanahnya telah diserobot oleh masyarakat, diserobotnya selama lebih dari 30 tahun, lebih dari 40 tahun ya. Atau sebaliknya, yang menguasai tanah, yang menempati tanah secara aktif, masif, dan lama, dia merasa bahwa tanah tersebut miliknya secara turun-temurun, lama, masif ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan kondisi-kondisi itu ternyata sudah terdapat sengketa kepemilikan tanah, sengketa perdata, dan menjadi benang kusut yang sangat sulit diurai. Apalagi kalau kondisi permasalahan tersebut menyangkut tanah-tanah milik aset pemerintah. Nah, itu sangat berbahaya guys ya. Ada-ada saja. Kadang kekuatan tanah aset itu ya, dia sakti mandraguna ya, bisa mengalahkan sesuatu ya. Bisa-bisa salah mengambil keputusan administrasi pertanahan, ada kita namanya dikriminalisasi, padahal tanahnya ada, tidak hilang, dari dulu tanahnya ada dan menjadi benang kusut pertanahan. Nah itu teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Nah itulah yang terjadi di lapangan, konflik dinamika permasalahan agraria ya. Nah, itu yang terjadi di negeri Konoha ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi, atau semakin hari permasalahan-permasalahan seperti ini cepat teratasi dengan win-win solution, dengan cara yang baik, dengan asas manfaat yang baik. Karena pada prinsipnya tanah itu ya, Undang-Undang Dasar Negara kita ya, Undang-Undang 45 UU-PA, tanah itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, bukan untuk ajang perkelahian, ajang perebutan aset. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali ke topik tanah terlantar ya. Nah, secara konsep
tahukah Anda ya, pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanahnya, ya ini pemegang hak ya, tidak memanfaatkan tanah haknya, maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Nah, itu secara konsep ya, filosofinya ditegaskan dalam beberapa peraturan, contohnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk dalam PP nomor 20 tahun 2021 serta pelaksananya Permen nomor 20 tahun 2021 juga. Dan ini dapat juga saya temui ini dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung ya, ketika ada permasalahan pertanahan dengan substansi tanah yang lama ditinggalkan. Nah, teman-teman, di sini ada 3 jurisprudensi Mahkamah Agung yang sering ya saya temui. Yang pertama, jurisprudensinya pada tahun 1975 ya, nomor 295K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan ya bla 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 ya, mereka telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapu tersebut ya, objek perkara yang sedang ditangani, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada di atas sawah sengketa. Sedangkan tergugat, pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. Ini jurisprudensi yang pertama. Yang kedua, ada juga jurisprudensi dari Mahkamah Agung ya, nomor 329K/SIP/1957 tanggal 24 September 1958 ya, tua sekali, menegaskan bahwasanya orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut ya, reverwerking. Dan yang ketiga, ada juga jurisprudensi dari Mahkamah Agung ya, nomor 783K/SIP/1973 ya, lama semua, tanggal 29 Januari ya, menegaskan seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa tergugat sampai sekian lama 27 tahun menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka, reverwerking. Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan itikat baik ya, bertindak sebagai pemilik yang jujur dan harus dilindungi oleh hukum. Nah, teman-teman semuanya, dari 3 jurisprudensi tersebut ternyata berdasarkan literasi yang saya dapatkan sampai saat ini masih menjadi dasar hukum yang sering dijadikan rujukan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pertanahan dengan substansi permasalahan yang sama. Jadi saya cari putusan-putusan Mahkamah Agung ya sampai kasasi dengan kasus yang sama substansi masalahnya. Itu di putusan Mahkamah Agung sering mengutip 3 jurisprudensi tersebut. Nah, itulah pentingnya dari untuk menguasai tanah secara aktif ya, kewajiban dari pemilik tanah. Nah, permasalahan pertanahan ini sering sekali saya temui di lapangan. Orang datang ya bawa sertifikat tua, sertifikat jadul, alas hak tua ya, SKT tua yang tidak jelas lokasinya, tidak menguasai selama puluhan tahun ya, berbatasan dengan tanah negara, dan sudah terjadi pula pergantian nama desa secara administrasi, kecamatan, kabupaten, lalu datang tiba-tiba mengklaim
bahwa tanah perumahan masyarakat kampung tua itu sebagai tanahnya. Bermasalah ya, berperkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai MA. Lalu muncul putusan Mahkamah Agung dan saya lihat putusan tersebut merujuk pada ketiga jurisprudensi tersebut. Nah, tentunya saya sangat berpendapat ya, sangat sependapat dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kaidah hukum dari jurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum ya, tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya. Nah, nanti kita bahas dalam konten berikutnya ya, sesuai dengan PP 20 tahun 2021 ya, diatur waktunya, jenis haknya ya. Insya Allah next konten. Nah, yang kedua, pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya. Ya sama ya ini. Lalu penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik. Bertahun-tahun ini ya syaratnya 20 tahun lebih berturut-turut ya. Nah, tidak ada gangguan dan beritikat baik. Nah, yang terakhir, penguasaan fisik secara jujur ya, beritikat baik harus dilindungi oleh hukum. Nah, teman-teman semuanya, sejauh ini banyak ya tanah-tanah yang dikuasai namun tidak ada surat yang mendasarinya. Aturan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi negara untuk memberikan hak atas tanah ya, memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur. Nah, teman-teman dapat melihatnya dalam PP 24 tahun 97 ya, tentang pendaftaran tanah pasal 24. Nah, secara sosiologis ya, secara empiris bahwasanya orang yang menguasai tanah selama bertahun-tahun ya adalah orang yang benar-benar membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Semakin hari kebutuhan tanah semakin terbatas, sehingga hukum memandang pendudukan tanah yang beritikat baik, jujur, masif, lama itu harus dilindungi oleh hukum. Ya, nah teman-teman semuanya, lalu bagaimana sih perspektif hukum tanah Islam memandang tanah terlantar? Nah, di sini syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu diterlantarkan 3 tahun berturut-turut. Hanya 3 tahun loh ya. Kalau di kita ya hak milik itu diterlantarkan 20 tahun ya. Nah, dalam syariat Islam kondisi 3 tahun diterlantarkan, negara atau pemimpin khalifah akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Ini dalam kitab Al-Nabali. Nah, Umar bin Khattab pernah berkata, orang yang membuat batas pada tanah muhtajir ya, orang yang membuat batas namanya muhtajir ya. Kalau batas mentah tahjir ya, tidak lagi berhak lagi atas tanah itu setelah 3 tahun diterlantarkan. Nah, ini orang yang muhtajir 3 tahun melantarkan tanahnya, dia hukum Islam tidak berhak lagi, hubungan hukumnya putus. Dan konsep ini Umar bin Khattab melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harith Al-Musni yang telah diterlantarkan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi ijma ya,
menjadi ijma sahabat, menjadi kesepakatan para sahabat dalam masalah ini. Nah, ini juga diterangkan dalam kitab Al-Nabani. Nah, teman-teman semuanya, jika Anda punya tanah, merasa memiliki tanah, maka hukumnya wajib bagi Anda untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan mengerjakan tanah tersebut secara aktif, masif, dan dilarang menelantarkan tanah. Jika Anda lalai, maka Anda dianggap kehilangan hak atas tanah Anda. Ayo, kita wujudkan gerakan sadar tertib pertanahan, tertib administrasinya, tertib penggunaannya, tertib pemanfaatnya, dan tentunya tertib bayar pajaknya. Tertib dan patuh pada rencana tata ruang wilayah setempat, RT/RW ataupun RDTR setempat. Nah, demikian informasi singkat mengenai hukum menelantarkan tanah. Semoga bermanfaat. Insya Allah disambung lagi dengan penertiban kawasan dan tanah terlantar. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.